Sumarsi Ibunda Wawan korban peristiwa Semanggi 1 1998 hingga kini masih terus berjuang menuntut keadilan atas kematian anaknya. Sumarsi menagih janji Presiden Joko Widodo atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia berat mengenakan atribut serba hitam menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara. Mereka menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, kuliah jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester yang kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas dan melawan lupa. Sumarsih berdiri menuntut keadilan untuk putranya Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas usai ditembak oknum aparat 25 tahun silam saat aksi demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru. Bukanlah waktu yang singkat buat Sumarsih, apalagi di usianya yang tidak lagi muda, 73 tahun. Sayangnya hingga kini, pemerintah seolah tak acuh atas tuntutan Sumarsih bersama penggiat aktivis HAM lainnya. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi mengatakan berkomitmen di dalam nawacita kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasusnya disebut termasuk Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, dan kami berkomitmen untuk menghapus impunitas. Sebelumnya dalam kampanyenya sebagai calon presiden pada periode 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM. Melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Selain tak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, Sumarsih semakin kecewa dengan Jokowi karena mengangkat perwira militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam kabinetnya. Bukan seorang negarawan karena Pak Jokowi mengangkat para terduga pelanggar HAM berat, baik si Wiranto maupun Prabowo menjadi duduk di kabinetnya, diangkat menjadi menteri. Dengan demikian, maka reformasi yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi
Presiden, ini akhirnya reformasi dijadikan kedok.